Saya di sini untuk menjawab soal-soal UAS. Soal yang pertama, apa ciri utama yang membedakan filsafat barat modern dengan filsafat abad pertengahan dan klasik? 1. Klasik, menjelaskan alam dan moralitas secara filosofis. Tujuannya mencari kebijaksanaan dan harmoni dengan alam semesta. 2. Abad pertengahan, mengintegrasikan iman dan filsafat. Tujuannya mencapai pemahaman tentang Tuhan dan iman melalui akal. 3. Modern, memisahkan filsafat dari agama dan menekankan rasionalitas, sains, dan kebebasan individu. Tujuannya memahami dunia dan manusia melalui pengetahuan yang dapat diuji secara rasional dan empiris, serta mengatasi dominasi dogma agama dalam filsafat. Filsafat barat modern diawali dari munculnya pemikiran René Descartes yang mengadakan kritik terhadap metafisika. Mengapa? René Descartes mengkritik metafisika tradisional karena dianggap tidak memberikan dasar yang kokoh untuk pengetahuan. Ia mengusulkan pendekatan baru yang rasional, sistematis, dan berbasis pada kepastian, yang menandai lahirnya filsafat modern dan pendekatan epistemologi yang lebih ilmiah. Jelaskan bagaimana metode positivisme dan dialektis dalam memperoleh pengetahuan, yaitu positivisme. Metode ini memperoleh pengetahuan melalui observasi empiris, eksperimen, dan verifikasi fakta yang dapat diamati. Fokusnya pada kepastian, objektivitas, dan hukum universal. Contohnya adalah metode ilmiah yang digunakan dalam sains. Dialektis. Metode ini memperoleh pengetahuan melalui proses dialog antara gagasan yang bertentangan, tesis dan antitesis, hingga menghasilkan sintesis. Fokusnya pada perubahan, kontradiksi, dan hubungan dalam realitas sosial. Contohnya adalah analisis sosial dalam filsafat Marx. Dalam rangka mengukur suatu kebenaran dikenal 3 teori, yaitu korespondensi, koherensi, dan pragmatisme. Jelaskan apa yang dimaksud? Menurut teori korespondensi, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan realitas atau fakta. Menurut teori koherensi, kebenaran adalah konsistensi atau kesesuaian antara satu pernyataan dengan sistem pernyataan lain yang saling mendukung. Teori pragmatisme. Definisi, kebenaran adalah apa yang bermanfaat, berfungsi, atau berhasil dalam praktik. Jelaskan bagaimana penjelasan realisme dan idealisme dalam menjawab hakikat. Pengetahuan. Realisme, pengetahuan adalah salinan dari realitas objektif. Idealisme, pengetahuan adalah konstruksi dari aktivitas mental manusia. Keduanya menawarkan perspektif berbeda dalam memahami hubungan antara pikiran dan realitas. Dalam kajian ontologi dikenal aliran materialisme, idealisme, dualisme, dan pluralisme. Jelaskan masing-masing paham tersebut, yaitu materialisme. Materialisme berpendapat bahwa hakikat realitas adalah materi. Segala sesuatu, termasuk pikiran dan kesadaran, berasal dari atau bergantung pada materi. Idealisme. Idealisme berpendapat bahwa hakikat realitas adalah pikiran, ide, atau kesadaran. Realitas fisik hanya ada sejauh ia dipersepsi oleh pikiran. Dualisme. Dualisme berpendapat bahwa realitas terdiri dari 2 substansi utama yang saling terpisah, materi, fisik, dan non-materi, mental atau spiritual. Pluralisme. Pluralisme berpendapat bahwa realitas tidak dapat direduksi ke 1 atau 2 substansi saja, melainkan terdiri dari banyak unsur atau entitas yang berbeda. Jelaskan argumen materialisme dan idealisme dalam menjelaskan realitas yang sejati. Argumen materialisme. Fakta empiris. Segala sesuatu yang ada dapat diamati dan dipahami melalui indera atau alat ilmiah. Contoh, air, batu, tubuh manusia. Argumen idealisme. Realitas tergantung pada persepsi. Apa yang kita anggap sebagai dunia fisik hanyalah representasi dalam pikiran kita. Kita tidak pernah mengetahui materi itu sendiri secara langsung, hanya ide tentangnya. Jelaskan alasan empirisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang bisa dipercaya adalah indera, bukan akal, dan bagaimana kedudukan akal menurut empirisme? Empirisme menyatakan bahwa sumber pengetahuan yang bisa dipercaya adalah indera karena hanya melalui pengalaman indrawi manusia dapat mengetahui dunia luar. Akal tidak menciptakan pengetahuan baru, tetapi hanya mengolah data yang diperoleh dari pengalaman. Menurut empirisme, akal berperan sebagai alat pengolah, bukan sumber utama pengetahuan. Jelaskan apa saja kelemahan indera dan akal dalam memberi pengetahuan, yaitu kelemahan indera. Terbatas pada informasi yang dapat diamati dan rentan terhadap distorsi atau ilusi.
Sedangkan kelemahan akal terbatas oleh pengalaman dan bisa menghasilkan kesimpulan yang salah atau dipengaruhi oleh bias pribadi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan nilai itu subjektif dan nilai itu objektif. Nilai subjektif, nilai yang bergantung pada pandangan dan perasaan individu, sehingga bisa berbeda antara orang satu dengan yang lain. Nilai objektif, nilai yang berlaku secara universal dan tidak tergantung pada pandangan pribadi, dianggap benar untuk semua orang. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Tidak lebih.